أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Sholawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan kultum tentang bergaul tapi tak melebur. Kemarin saya sempat tanya di postingan saya tentang versi bergaul menurut kalian, dan ada beberapa orang yang memberi jawaban tentang bergaul itu kayak gimana. Ada dari @mutofia 10. Kalau bergaul itu adalah nggak apa-apa kita bergaul sama yang belum hijrah, asal kita nanti yang akan membuat mereka untuk hijrah. Ada juga dari @agisnik nur karima juga, dia ngomong kalau bergaul itu ya susah senang itu bersama. Dan ada juga dari versi @mirosemerita yang bilang kalau bergaul itu cerminan diri sendiri. Dan ada satu lagi versi antinufau, dia ngomong kalau bergaul itu kalau kita bergaul dengan orang yang solih, kita akan bareng-bareng ke jannah firdausnya, amin. Skip ya teman-teman. Saat kita udah tahu ya tentang versi bergaul menurut teman-teman yang di sosial media, saya mau tanya sebelumnya, apakah di sini masih bergaul dengan teman lama alias teman yang belum hijrah? Dan apakah saat sekarang ini kita udah berhijrah, apakah sudah memutuskan tidak bergaul dengan teman yang belum hijrah? Ya. Jadi sebanding ya, banyakan mana nih teman yang belum hijrah atau teman yang udah hijrah? Belum. Oke. Teman-teman, bergaul dengan teman yang belum hijrah itu tergantung kuatnya iman di diri kita sendiri. Kalau kalian kuat untuk bergaul tapi tak melebur, silakan. Bisa jadi kita yang bisa mengajak mereka untuk hijrah bareng kita. Sebaliknya, kalau diri kita masih lemah, alangkah baiknya jangan dulu. Intip dulu diri kita, kalau kuat silakan bergaul dengan teman yang belum hijrah. Islam sudah mengajarkan, sudah menjelaskan manfaat bergaul dengan teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk. Seperti pemisalan pertemanan dengan dua contoh, yakni penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Saya nggak bakal cerita itu karena saya yakin semuanya udah pada tahu ya, karena nggak asing cerita itu juga. Tidak masalah jika kita masih bergaul dengan teman yang belum hijrah. Alangkah baiknya kita imbangi dengan bergaul bersama teman yang udah hijrah. Kenapa? Karena saat kita nanti nih, kita ngumpul sama teman yang belum hijrah, oh ya kita tahu nih, dia kan pasti ngomongnya beda ya sama kita gitu, contoh. Dan saya sempat lihat di salah satu blog gitu, blog salah satu orang gitu, tentang membaur tapi tidak melebur. Ada pelajaran sih dalam kalimat tersebut tentang sebagaimana baiknya kita bergaul. Meski teman kita tidak bertingkah baik, jauh lebih baik, tidak semestinya kita meninggalkannya begitu saja hanya karena ia tidak baik. Dekatin saja, membaurlah. Tetapi perlu dilihat diri kita, apakah kuat iman dan ilmu kita dulu. Dan perlu diingat juga, kita tidak boleh ikut melebur dengan pergaulan yang kurang baik. Bila perlu, ia harus melebur bersama kita dalam kebaikan yang berusaha kita sampaikan.
Saya setuju banget sama kata-kata ini karena apa? Kalau kita masih punya teman lama, teman yang belum hijrah, ya udah melebur weh gitu, dekatin aja gitu. Bisa jadi itu jalan kita untuk dakwah sama mereka. Saya pernah sih kemarin pulang, saya banyak banget di tempat saya itu, teman saya itu masih banyak yang belum hijrah gitu. Ada salah satu teman saya yang ngajak saya untuk ngopi gitu ya, nongkrong. Akhirnya mau nggak mau ya gimana gitu ya. Akhirnya saya ikut weh ke tempat kopian dengan emang ya beda gitu ya, dengan cara berpakaian sama cara bicaranya juga udah beda gitu. Akhirnya saya kan kalau tempat kopian itu kan tempat ngopi kan biasanya buka itu dari sore sampai malam ya. Lah saya memastikan saya sore aja berangkat gitu. Jadi ngumpulnya sore aja karena kalau malam kan makin rame makin wow gitu. Akhirnya udah saya ikutan, saya diliatin tuh sama banyak orang karena saya pakai gamis hitam sama pakai baju yang hitam juga, kerudung yang hitam, kerudung yang hitam juga. Itu orang pada ngeliatin kan, soalnya banyak ya, ada yang banyak kan laki-laki karena banyak ya pasti kalau tempat kopian kan pasti banyak ya yang pacaran atau yang ngerokok kan. Jadi ya aduh gimana disorotin banget, disorotin. Akhirnya kan emang di tempat kopian tuh ada yang tempat khusus buat yang tertutup wifi apa ya? Ya yang ya via apa ya? Yang ber-AC. Biar jadi nggak ada yang ngerokok, nggak ada yang pacaran karena kebanyakan di luar itu. Akhirnya udah di situ cara ngomongnya juga udah, namanya teman yang hijrah kan pasti ngomongnya banyaknya pasti yang ya gitulah gitu. Pasti kalian tahu lah gitu. Akhirnya lagi azan, keadaan tuh azan maghrib. Saya nyoba ngajak teman-teman yuk kita sholat dulu gitu. Ada sebagian jawab, oh iya silakan aja dulu gitu. Oh iya habis ini deh, atau ya gitu. Jadi saya bingung ya gimana ya ngomongnya yang enak gitu. Terus ya itu pelajaran banget ya karena emang kurang sefrekuensi, kurang sevisi sama kita. Kita skip aja ya, kayak itu masih panjang. Lanjut. Apalagi sebentar lagi ya hitungan bulan kita akan meninggalkan pondok dan kembali ke kampung halaman. Ya kan? Ya hitungan bulan ya kan teman-teman. Pasti ujiannya berat, apalagi kalau belum menemukan teman yang sama-sama hijrah bareng kita, teman yang sevisi atau teman yang sejalan. Maka saat itu juga rumah tempat zona nyaman, ya kan? Betul. Apapun itu, main HP, ayo kita main kemana gitu, pasti, ya kan teman-teman? Nggak ada yang nggak mungkin, ya pasti semuanya ngerasain. Akan pasti dirasakan saat kita kembali ke kampung halaman itu pikirnya gini, banyakan buka HP atau Quran? Jujur. Nah, kelihatan ya. Dan pasti kayak gini, biasanya targetnya di rumah sehari 5 juz, berapa? Paling banyak? Nah kayak gitu. Pasti kan kita mikirnya, udah balik, nggak ada peraturan, ngapain merojal sebanyak-banyaknya? Atau gini, nanti aja lah tilawahnya. Atau enggak ahwat nih, kan kita di sini pakai kerudung panjang ya, masya Allah kita ya. Taunya pas di rumah agak dikurangin lah panjangnya. Nah itu tuh makanya dibutuhkan keistiqomahan saat nanti kita pulang ke rumah. Maka alangkah baiknya saat itu juga kita akan membutuhkan teman yang mendukung kita, teman yang sama-sama hijrah. Karena apa? Itu yang buat kita untuk terus istiqomah, yang selalu mengingatkan kita di saat kita teledor atau di saat kita udah turun imannya. Ya kan teman-teman? Ya, semoga saat nanti kalian pulang, saya pulang, Allah akan mempertemukan kita dengan teman-teman bergaul yang baik. Dan kita doakan untuk teman-teman kita yang belum hijrah, semoga Allah segera memberikan manfaat hijrah kepada mereka. Jadi teman-teman, mari
sebelum pulang kita lihat tuh di tempat kita, di kampung halaman kita, apakah kita udah banyak tuh temen yang sama-sama hijrah, yang sevisi dan sejalan sama kita. Dan doakan ya aku juga, karena lebih banyakan di kampung aku, di tempat halaman aku, banyakan temen aku tuh temen yang belum hijrah. Jadi semoga doakan aku segera bertemu dengan temen yang udah hijrah, yang bisa sevisi dan semisi. Sebelum saya tutup, saya akan memberi sedikit yang sudah aku kutip dari video Ustadz Hanan Ataki. Cara kita bergaul. Kalau sikap kita ke orang, maka sikap yang paling baik kita tunjukkan itu adalah sikap empati. Dalam bahasa Arab itu disebut rofah. Apa itu rofah? Rofah itu pengertian. Rofah itu jaga perasaan. Rofah itu nggak pengen ngerepotin. Rofah itu nggak pengen nyakitin. Rofah itu nggak pengen nyinggung. Rofah itu nggak pengen ngebebanin. Mungkin salah satunya itu empati. Itu yang diajarkan Nabi kita, Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau orang ke kita, sikap kita adalah lapang dada. Legowo lah kalau kata orang Jawa mah. Kalau kita ke orang, rofah, jaga perasaan dia. Kalau orang ke kita, lapang dada. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Ambil hikmahnya sedikitlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.